kita selanjutnya dengan nomor urut 21. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dewan Juri dan Santriawati, ini dia peserta atas nama Hilda Fitriatunisa dari Kampung Kamantren, perwakilan dari Kobong Azahra dengan tema Fatimah Azahra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasamping nama ngen hante sasempak, kakuping nama ngen teu kompak. Sasa dikali hui sama dengan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan Allah muliakan, guru kita semua selaku pencetak kadar-kadar mujahid dan mujahidah Islam, dengan gigih dan tanpa pamrih terus berjuang menghadapi godaan yang menghadang, menyebarkan ilmu tanpa jemu demi lestarinya syariat agama di alam dunia. Alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takrima. Mari kita sama-sama doakan guru-guru kita semua. Barakallahu fi umurihim wa barakallahu fi ilmihim wa barakallahu fi rizkihim wa barakallahu fi auladihim wa barakallahu fi talamidihim wa barakallahu fi tuli hayatihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pelajar putra-putri Islam, satu kewajiban dalam mencari yang pasti, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan manfaat ilmu nafi. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Teteh MC yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya. Mudah-mudahan Teteh MC ini dijadikan orang yang mudah-mudahan Teteh MC ini selalu mudah-mudahan Teteh MC ini selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Dan tak lupa pula kepada para dewan juri yang saya hormati. Mudah-mudahan para dewan juri ini dijadikan orang-orang yang dirindukan oleh surganya ilahi Rabbi. Amin. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling istimewa yang diucapkan oleh lisan yang tidak bisa diikuti oleh hati yang mengharapkan keriduan kecuali kata puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibanal Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada ahli keluarganya yang indah bagaikan permata, dan tak lupa pula kepada para sahabatnya yang baik budi pekertinya. Begitupun kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kita bisa menteladani akhlak-akhlaknya. Amin. Hadirin sidang maulid rahimakumullah. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan kehidupannya, lahirlah ke dunia dari keluarga sederhana di kota Mekah. Seorang bayi yang
seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi peradaban sejarah dunia. Bayi itu yatim, ayahnya bernama Abdullah meninggal sebelum ia lahir. Sebelum Kangjeng Nabi dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, datanglah 4 tamu bidadari dari surga. Siti Aminah pun bertanya kepada 4 bidadari itu, "Wahai bidadari-bidadari surga, mau kemanakah kalian?" Jawab 4 bidadari surga itu, "Kami ingin ikut senang karena engkau akan melahirkan Gustinya langit dan bumi yang punya syafaat yang pertama di hari kiamat nanti." Sebelum Siti Aminah melahirkan, beliau melihat burung yang berupa-rupa warnanya yang bagus dan merdu suaranya. Bahkan ada satu burung yang putih hingga mengipasi Siti Aminah oleh sayapnya. Disitulah Kangjeng Nabi lahir. Cahaya menyenter ke seluruh alam. Atasamsun atabadarun atanurun fawqa nuri ataisiru wa ghori atamis bahu suduri. Dan keadaan Kangjeng Nabi sujud sambil muji kepada Allah yang Maha Suci. Sesudahnya beres dari ibunya Siti Aminah, terus dibawa keliling, diterangkan kepada ahli langit, ahli bumi, karena adanya Kangjeng Nabi dilahirkan. Disitulah ahli langit, ahli bumi, semuanya tepuk tangan karena adanya Kangjeng Nabi dilahirkan. Bahkan burung-burung pun bernyanyi. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sarbiyati al-halalis sofa wa biyajudi ali min fadlil ahlil wafa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian dibawa ke kaki Ka'bah. Di tempat suci itulah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan ada yang bertanya kepada Abdul Muthalib, "Lima samaita ibnaka Muhammadan walam yakun min asma'i abaika wala ajdadika?" Kenapa engkau menamakan anakmu Muhammad sedangkan tidak ada nama Muhammad dari ayah dan kakeknya? Abdul Muthalib menjawab, karena aku ingin yang ada di langit dan bumi itu memuji kepada Muhammad. Dan ternyata benar, adanya Kangjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia itu dipuji oleh seluruh alam. Dan Allah pun berkata dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah.
Hai sekalian umat manusia, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, mulai dari pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hai sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian semua. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang engkau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang engkau alami. Sebelum kalian susah, beliau lebih dahulu susah. Sebelum kalian menangis, beliau lebih dahulu menangis. Sebelum kalian menderita, beliau lebih dahulu menderita. Sebelum kalian berdarah, beliau lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, beliau menjaga kalian, menjaga tauhid kalian, menjaga keyakinan kalian, menjaga sifat kalian, menjaga salat kalian, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang. Beliau mencintaimu sebelum kalian mencintainya. Beliau merindukanmu sebelum kalian merindukannya. Siapakah beliau? Beliau adalah manusia yang rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta dan darahnya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan. Beliau ganjal perut beliau dengan sebongkah batu. Perut suci beliau kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, tapi beliau kelaparan untuk kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah pipi beliau tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam? Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes ketika berada di kota Taif? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempar batu. Darahnya keluar. Ketika darah itu jatuh, beliau tampung darahnya. Sahabat berkata, "Ya Rasul, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasul?" Rasul berkata, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi. Sedangkan mereka adalah umatku." Sungguh luar biasa kasih sayang Rasul kepada kita. Tapi kita sebagai umat tak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Semakin hari semakin jauh darinya. Meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, dan meninggalkan akhlaknya. Hadirin ambil hikmah dari kisah tadi, bahwa kita sudah sepantasnya kita berusaha mengorbankan diri kita, karena begitu besar pengorbanan Kangjeng Nabi. Hadirin, jadi orang teh kedah neruskeun kana perjuangan Kangjeng Nabi. Hadirin, karena malam semakin malam, gelap semakin gelap, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maklum jika ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading pun yang tak retak. Begitupun di dalam penyampaian saya. Awalnya kita berjumpa, lalu bertatap muka pada saat pandangan pertama, dan akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.